silakan masuk. Silakan masuk. Sini. Iya. Saya kemarin itu telepon dengan Mas Isan ya? Iya, betul. Oh ya, saya pikir yang satunya bukan ya. Itu teman saya. Oh ya, maaf ya Mas. Tadi cepat masuk itu kayaknya. Iya. Nggak tahu itu 2 jam atau kira-kira 1 jam. Maaf ya Mas tunggu lama. Di daerah mana Mas? Di daerah di sana ya, yang sebelah kiri itu dari tempat sini. Oh, di Terakhir. Iya, iya. Saya bukan asli sini, mas saya Mojokerto, jadi maklum saya tidak tahu. Baik, ini Mas Fahmi ya. Iya, saya dipanggil Mas Isan. Perkenalkan, nama saya Isan sebagai konselor Anda pada hari ini Mas. Agar sesi konseling kita pada hari ini bisa lebih akrab. Saya persilahkan Mas Fahmi untuk mengenalkan diri. Yang nyaman aja, nyaman. Jadi saya itu ada kendala, jadi saya merasa kayak saya itu bingung. Jadi waktu saya punya teman, waktu itu saya itu sedang sibuk-sibuknya ada acara sama kegiatan gitu. Tapi teman saya itu yang dari Bintang situ, karena saya pindah ke sini, waktu itu mau diajak ke mana-mana gitu. Saya itu aslinya bingung mau menerima atau tidak. Tapi karena teman saya itu agak kasar ya untuk ngajaknya itu, jadi saya iya aja gitu mas. Jadi saya itu punya kendala kayak tidak bisa menolak kayak apa ya? Saya tidak bisa menolak kayak ajakan gitu. Jadi kayak saya itu merasakan akan kayak kasihan gitu kalau saya tidak kayak apa ya? Eman kalau bahasa sini ya, bahasa gitu. Kalau nggak ada apa yang mau ngajak saya itu, saya bakal sedih gitu. Jadi saya itu masih bingung untuk kayak nolak atau apa jika saya ada dalam kondisi sibuk gitu mas. Itu bagaimana ya mas kalau menurut Mas Isan ya? Saya itu masih kayak bingung gitu. Baik, saya perjelas dulu ya Mas Fahmi. Ya. Jadi Mas Fahmi itu sering diajak oleh temannya yang di Ketintang. Iya. Itu diajak bermain. Ya kayak jalan-jalan kemana gitu ya. Ya saya masih kayak dalam bingung gitu, nggak tahu kemana. Ya saya diajak makan atau lihat-lihat di mall gitu. Tapi ya saya aslinya itu masih ada kayak kerjaan gitu mas. Oh, Mas Fahmi diajak main, tapi Mas Fahmi ingin menolaknya karena masih ada pekerjaan gitu ya? Iya. Kira-kira Mas Fahmi apakah sudah pernah mencoba menolak temannya itu? Sudah mas, tapi sulit sekali buat teman saya itu kayak menerima rasa penolakan saya itu kepada teman saya itu kayak kenapa ayo ikut aja begitu. Saya jadi bingung untuk ikut atau tidak, jadi ya begitu lah mas. Temannya itu agak maksa sampean ya Mas? Ya agak maksa sama kayak maksa kasar begitu, kayak campuran. Terus kalau kayak gitu sampean tetap menolaknya atau ikut aja? Saya itu kayak gabungan menolak dan ikut begitu mas. Jadi saya itu bingung. Biasanya teman itu ngajak main ke tempat yang random apa sudah ada tujuannya? Kadang ada tujuan, kadang mau ngajak ke tempat random kayak ke mall, kalau ke toko-toko apa begitu untuk beli barang-barang.
paling cuma ikut doang, dan itu rasanya malah ngapain gitu saya di situ. Kenapa saya nggak ditolaknya dari waktu tadi dulu gitu. Jadi ya saya masih bingung gitu mas. Oh, berarti di sini intinya Mas Fahmi itu ingin menolak ajakan dari temannya, tapi Mas Fahmi masih malu atau ada rasa hambatan untuk ingin mengucapkannya kepada temannya itu. Iya kayak hambatan gitu. Saya tidak bisa kayak ngomong tegas gitu karena saya merasa kayak kasihan gitu karena teman saya nggak kayak ngajak orang lain kayaknya gitu kalau menurut saya. Begitu. Di sini ya Mas, kita akan melakukan sebuah simulasi. Anggap saya adalah temannya Mas Fahmi itu, dan saya nanti ingin mengajak Mas Fahmi ke kebun binatang Surabaya. Iya. Dan di saat itu kan Mas Fahmi sudah ada tugas apa? Tugas kuliah apa? Tugas kayak kerjaan sampingan sama kuliah. Oh iya, masih ada pekerjaan yang mau dilakukan gitu ya, Iya. dan mau menolaknya. Iya. Anggap saja saya temannya Mas Fahmi, Iya. dan nanti Mas Fahmi belajar untuk menolaknya. Iya. Mulai sekarang. Mulai sekarang, saya mulai ya. Iya. Fahmi, besok tak ajak ke kebun binatang Surabaya ya. Mau kemana? Kok ke kebun binatang hari-hari sekarang gitu? Ya kan besok weekend, besok di Sabtu. Tapi kan aku ada kerjaan. Bisa nggak hari ini tanya aja? Kalau besok lah Fahmi, kan mumpung ini kita sama-sama bisa bertemu. Aku yang kebetulan di Surabaya juga, nggak di Mojokerto. Ya, tapi kan aku ada kerjaan. Kenapa nggak ajak yang lain aja gitu? Alami, ayolah. Maaf ya, aku itu ada kerjaan. Aku nggak bisa dari begitu ke mengajak ke mana gitu lah. Itu nggak jelas. Kan aku pas baru masuk kuliah, aku kan punya kerjaan sampingan. Begitu Mas Fahmi. Begitu, itu sudah sangat baik sekali. Mas Fahmi sudah belajar untuk mengungkapkan perasaan Mas Fahmi yang mengganjal kepada temannya itu. Rasanya kok agak Berat gitu ya Mas? iya, maaf ya mas, saya emang agak emosi ya, nggak dulu. Emang saya itu bingung kan orangnya bisa kayak gitu. Gak apa-apa Mas, bisa dilatih itu. Iya, ya saya percaya kok bisa. Tapi ya memang berat kalau saya apa bicara tegas itu ke teman saya. Soalnya itu teman dari dulu ya waktu SMP. Jadi maklum kalau beberapa waktu itu dia itu memang sudah berubah dari yang dulu. Ya, dia itu aslinya polos dan saya itu malah kebalikannya. Dan dari waktu dulu itu saya itu malah ngajak dia gitu, karena dia itu nggak mau gitu. Nah saya ajak terus, tapi malah hari ini tuh malah jadi kebalikannya lagi. Karena saya itu, tapi saya itu ada tujuannya kalau menolak itu, karena saya ada urusan. Tapi saya merasa kasihan gitu ke teman saya seperti itu. Jadi ya saya merasa agak susah dan untuk menolaknya alasan gitu. Maaf ya mas. Ya Mas Fahmi, itu intinya harus selalu dibiasakan sebuah perilaku yang bisa menempatkan dirinya Mas Fahmi sesuai apa yang Mas Fahmi butuhnya apa ya. Jadi Mas Fahmi harus belajar kalau istilah masa kininya itu asertif. Jadi berani mengungkapkan sesuai dengan apa yang Mas Fahmi rasakan, dan memang itu gimana sesuatu yang harus dilakukan agar Mas Fahmi tidak merasa kurang nyaman gitu dalam melakukan apapun dengan dia. Intinya jangan jadi orang yang gak enakan gitu. Berani jujur itu lebih baik
walaupun mungkin nanti kalau temannya Mas Fahmi menolak Mas Fahmi, ya tentukan batasan agar nanti Mas Fahmi itu tidak terbawa oleh arus, sehingga apa tujuan intinya Mas Fahmi itu nanti bisa tercapai. Ya saya juga melihat aturannya gitu ya Mas. Saya emang orangnya susah kalau diajak kayak begini, tapi saya berani untuk ngikutin konselingnya Mas Isan ya Mas. Oh, sebenarnya konseling ini nanti Mas Fahmi juga malu. Iya Mas, itu saya cari di apa situs-situs yang Mas Isan ya itu yang buat sendiri. Iya. Oh, Di website ya, saya. iya itu bagus website Mas Isan. Tapi ya karena saya malu-malu, tapi masih punya dorongan ya untuk di. Iya, makasih ya Mas, udah bantu. Ya ini lumayan untuk apa? Dorongan saya untuk mengatakan ajarannya dari Mas Isan itu ya. Terima kasih Mas. Apa ada kayak itu ya Mas, motivasi gitu dari Mas Isan. Tapi saya kayak masa kurang percaya diri gitu. Motivasi untuk Hal yang tadi. iya, tapi saya motivasi kayak saya itu emang kalau dimotivasi itu saya merasa lebih kuat gitu Mas. Apa ada hal lain gitu cara untuk menolak dan cara untuk apa ya yang lebih dominan. Kalau ini saran dari saya pribadi ya Mas. Ya. Nanti kalau Mas Fahmi punya saran lain terus mau kita diskusikan juga gak apa-apa. Kalau dari saya itu Mas Fahmi harus punya suatu skala prioritas, di mana yang paling penting, agak penting dan tidak penting. Kalau misal Mas Fahmi di tengah-tengah kegiatan mau melakukan hal yang sangat penting dan tiba-tiba diajak temannya tadi melakukan hal yang kurang penting, diajak main, diajak macam-macam, Mas Fahmi ya harus berani menolak temannya dengan menjelaskannya secara sopan agar dia juga bisa paham, agar Mas Fahmi juga bisa melakukan hal yang penting yang akan diprioritaskan. Ya, tapi ya saya itu hal itu sudah sangat penting ya. Tapi di waktu-waktu saya diajak bermain ke mana itu selalu di saat waktu yang tidak tepat. Oh, seringnya temannya Mas Fahmi ngajak di waktu yang kurang tepat. Iya Mas, saya itu rasa kok bingung kok bisa itu loh hari-hari di hari sekarang gitu sama teman saya. Ya, jadi bingung saya untuk nanyain ajarannya itu ditolak gimana gitu. Jadi bingung. Mas Fahmi pernah mencoba misalnya menolak ajakan temannya itu, lalu dari penolakan itu bukan sekedar menolak saja tapi membeli suatu alternatif, aku bisanya hari ini atau gimana? Iya Pernah? Iya sudah beberapa kali, tapi ya karena dia itu kayak ada acara-acara penting terus mengajak saya ikut gitu dan ya jadi itu acara pentingnya itu emang bagus buat saya, jadi kan saya kayak itu dorongan dia untuk mengajak saya untuk saya ikut karena itu kayak acara-acara yang saya minat gitu ya. Tapi saya itu bingung Mas, maaf ya gimana gitu ya. Ya saya bisa melihat dari sisi cerahnya gitu. Kalau saya itu memang sibuk, saya itu bingung, saya itu semuanya jadi saya itu butuh kayak arahan dari seseorang lain gitu yang ya karena Mas Isan itu kayak bisa mengkonseling saya, jadi saya bisa ada dorongan untuk saya pikir kembali untuk menentukan tujuannya saya sendiri gitu ya Mas. Kok malah saya yang kayak campur aduk ya Mas konselingnya ya. Maaf ya Mas kalau saya kayak orangnya kayak gini maaf Iya. Tapi intinya tujuan Mas Fahmi datang ke sini menurut Mas Fahmi sudah terjalankan. ya sudah terjalankan ya, masih kayak ada
kerja keras untuk saya mengungkapkannya gitu. Ya, tapi ya saya akan berusaha. Ya, terima kasih Mas untuk sesi konselingnya waktu ini karena saya sibuk sih hari ini dan untuk 1 jam lagi ada kegiatan saya harus ikuti, jadi mohon maaf ya Mas. Saya mau diakhiri hari ini saya saja. Untuk besoknya saya akan telepon kembali ya Mas. Masih ada teman untuk saya. Oh, berarti Mas Fahmi ini ingin membuka sesi selanjutnya lagi. Ya, Mas. Karena saya sebutnya hari ini untuk dan teman saya itu tadi telepon saya untuk ikut lagi tapi Sebelum kesini. iya maaf. Jadi saya akan coba untuk nolak invitasi dari teman saya. Jadi mohon maaf ya Mas, saya nggak bisa lama-lama di sini. Jadi saya minta untuk akhiri saja ya Mas. Oh, iya. Ya saya sudah paham kok Mas yang Mas Isan bilangi tadi itu yang kayak bicara-bicara kayak teman-teman gitu ya. Ya role play ya namanya. Iya. Mas Fahmi itu nanti apakah yakin akan melakukan itu pada temannya? Ya, ya saya akan canggung gitu, tapi ya saya akan kuatkan hati saya untuk nol gitu. Ya karena kesibukan ini karena ini harus segera diatasi untuk menurut saya gitu kan. Ya, maaf. Baik begitu ya. Ya, Saya dari sini nanti kalau ada sesi konseling selanjutnya, ya, saya butuh juga lanjut dari apa yang telah Mas Fahmi usahakan. ya. Di sesi berikutnya nanti kita akan mengupas lebih jauh lagi. Ya, saya akan lama kembali itu tadi ya saya harus ya maaf ya Mas ini buru-buru ya ini udah jam berapa jadi Mau pamit? iya Mas Hati-hati di jalan. Iya. Nanti pokoknya dipraktekkan kalau misalnya namanya maksa Mas Fahmi. iya iya ya jadi saya pamit dulu ya Ya, hati-hati di jalan ya Mas. Iya. Ya.